Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam renungan malam Resort GKE Sampit edisi 26 Mei 2025. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, pemberitaan firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik pasal 12 ayatnya ke-16 hingga ke-22. Tetapi saya hanya mengambil 2 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Begini saya bacakan. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Demikian firman dibacakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan malam ini saya beri subtema yaitu Tuhan yang memberi hikmat dan menyaring hati. Pada ayatnya yang ke-17 dan ke-18 ini jelas bahwa Daud tidak langsung menerima mereka begitu saja. Ia berkata, "Jika kamu datang dengan tulus, maka Tuhan memberkati kita bersama. Tetapi jika kamu tidak datang dalam keadaan damai dan tulus, maka Tuhan yang akan menjadi hakim." Jadi bisa kita lihat bagaimana roh itu turun ke atas Amasai. Kita bisa melihat bagaimana mereka diterima. Sehingga apa makna rohani yang bisa kita lihat? Yaitu Tuhan yang menilai hati itulah yang memampukan kita untuk bekerja sama dalam kehendaknya, dan juga pentingnya menjaga motivasi dan juga kesetiaan kita untuk tetap murni. Jikalau kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu, itu terlihat bagaimana ujian kesetiaan dan ketulusan terjadi. Karena Daud tahu bahwa banyak orang yang bisa datang dengan niat tersembunyi. Jadi ada penempatan prinsip dalam tindakan dan keputusannya, sehingga ia menekankan, "Jika kamu datang dalam damai, maka aku menerimamu, tapi jika tidak, maka Tuhan yang menjadi hakim." Itu penekanan yang selalu diulang oleh Daud. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam dunia saat ini, dalam kefanaan saat ini, dalam dunia yang semu ini, kita bisa melihat kadangkala ada beberapa orang yang hidup dalam kepura-puraan. Bahkan ada dalam dunia pelayanan pun, kita bisa melihat bagaimana beberapa pihak, beberapa orang melayani dengan maksud tersembunyi. Entah itu mencari posisi, mencari pujian, mencari pengaruh. Sehingga kita bisa melihat bukan Tuhan yang mereka cari. Tapi dalam nas ini dinyatakan bahwa ketika kamu mementingkan hal duniawi itu, Tuhan tidak butuh. Tuhan membutuhkan kemurnian, ketulusan. Sehingga ketulusan hati dan motivasi yang murni itulah yang boleh diterima.
Dan pada ayatnya yang ke-18 juga dinyatakan bagaimana Roh Allah itu yang meneguhkan dan menjawab. Amasai, kepala kelompok itu tidak menjawab dengan kata-kata manusia biasa. Ia dipenuhi oleh Roh Allah sehingga ia memberikan deklarasi profetik. Dalam pernyataannya, kami ini kepunyaanmu, hai Daud. Lalu dilanjutkan, sebab Allah menolong engkau. Dalam pernyataan pertama, yaitu kami ini kepunyaanmu. Hal ini menekankan bagaimana adanya pernyataan, totalitas, loyalitas, dan komitmen. Lalu pernyataan kedua yaitu, sebab Allahmu menolong engkau. Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa mereka tidak ikut Daud karena ambisi duniawi. Mereka melihat bahwa Daud dipakai Tuhan. Mereka melihat bahwa tangan Tuhan itu hidup atas kehidupan Daud. Sederhananya Bapak Ibu, ketika kita bisa membedakan mana itu kepalsuan dan kemurnian, ilustrasinya seperti air jernih dalam gelas. Jikalau seorang guru menaruhkan air dalam kedua gelas, yang pertama, gelas pertama diisi dengan air yang jernih, gelas kedua itu diisi dengan air yang sedikit keruh. Tapi jikalau kita melihatnya dengan jarak yang agak jauh, kita akan melihat bagaimana hal yang terlihat tampak sama saja. Tapi jikalau kita melihat dengan dekat, dengan jarak yang lebih dekat dengan gelas itu, kita bisa melihat adanya air jernih dan air keruh. Ya, seperti itulah Tuhan melihat kemurnian, ketulusan, komitmen yang kita pakai. Tuhan bisa membedakan dari jarak jauh dan dekat, tapi kita sebagai manusia tidak mampu. Sehingga pada dalam firman Tuhan kali ini kita dituntut bagaimana kita tetap setia, bagaimana Tuhanlah yang memberi hikmat, dan bagaimana kita bisa lebih memurnikan lagi komitmen, loyalitas, dan jauhkan dari hal-hal duniawi, dan kita lihat bagaimana Tuhan menyaring kesungguhan hati kita dalam melayani. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh hikmat, kami mengucap syukur. Dalam renungan malam Resort GKS Sampit ini kami diberikan kesempatan untuk menjangkau seluruh umat-Mu sekawasan Resort GKS Sampit di jemaat-jemaat manapun yang boleh mendengarkan renungan malam ini ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam setiap kelemahan dan kekuatan kami, dalam setiap suka dan duka kami, dalam setiap sehat dan sakit kami. Engkau tetap memberkati kami firman yang hidup. Dan Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, setiap tugas tanggung jawab kami, setiap pergumulan yang kami rasakan. Kiranya Engkaulah yang mampu melawat kami semua. Engkaulah yang mampu menguatkan dan menopang kami dalam setiap pergumulan kami. Dan Engkau pula lah yang mendengarkan setiap haturan rasa syukur kami. Kami mengucap syukur atas firman yang hidup yang boleh sama-sama kami dengarkan. Dan kiranya firman ini boleh menjadi pelita, boleh menjadi pedoman hidup bagi kami umat Kristiani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.